Hai guys, welcome back. Kesempatan kali ini aku ingin bahas dua pertanyaan yang ada di komen di YouTube yang mungkin agak terlalu panjang ya kalau harus dijawab melalui comments. Jadi ini jawaban untuk dua pertanyaan itu. Dan kalau kalian ingin lihat pertanyaan-pertanyaan lainnya yang sudah sempat aku jawab di part 1, silakan klik link di atas. Untuk sekarang, let's get started. Pertanyaan yang pertama, bisa nggak datang dulu pakai turis visa, terus sampai NZ, terus dirubah dari turis visa ke visa kerja? Jadi singkatnya nggak bisa. Singkatnya jawabannya nggak bisa. Kenapa? Karena untuk dapat visa kerja itu kita perlu sponsor, harus ada perusahaan yang sponsorin. Jadi nggak bisa ujuk-ujuk dengan hanya pindah lokasi dari Indonesia sampai NZ, terus kita langsung bisa kerja. Enggak, syaratnya tetap perlu sponsor. Jadi situasinya dibalik pun tetap sama. Misalkan kita di Indonesia, kita sudah punya punya sponsornya, punya perusahaan yang mensponsori. Kita datang nggak usah pakai visa turis lagi, langsung dapat visa kerja. Begitu sampai sini pun syaratnya nggak berubah, syarat itu tetap sama untuk mendapatkan visa kerja. Kecuali kalau kuliah dulu. Nah, kalau kuliah, setelah lulus kuliah akan dikasihin visa untuk cari kerja. Ini tentu konteksnya kalau kerja yang legal ya, kerja yang resmi. Tapi ya pasti ada aja orang yang dengan cara yang nggak resmi, kayak awal datang turis sebagai turis, terus mereka kerja diam-diam di balik tangan, istilahnya under table atau di balik meja, ya mereka bisa kayak gitu. Tapi itu bukan cara yang permanen bisa untuk tinggal di sini kayak gitu. Nah, mungkin terus tanya, nah kalau gitu gimana caranya dapat sponsor? Nah, itu kembali lagi kita harus punya pekerjaan yang dibutuhkan di sini. Bukan cuma pekerjaan yang orang-orang sini sudah banyak yang bisa, dan mereka perusahaan-perusahaan gampang mendapatkan atau mengisi lowongan. Jadi kerjaan itu apa? Kerjaan yang ada sekali lagi di long term shortage list. Itu ada ada video lain sebelumnya yang bahas tentang itu kan, gimana kita cari kerja dari luar negeri, bahkan dari Indonesia pun bisa kalau kita punya skill atau talent yang sesuai yang dibutuhkan di sini. Kalau kasusnya kayak gitu, mereka akan sponsori untuk apply visa dari jauh. Jadi dari Indonesia pun bisa apply kalau bisa cocok dengan pekerjaannya. Kayak gitu. Semoga ini bisa menjawab pertanyaannya. Terus pertanyaan kedua, untuk arsitek S1 Indonesia bisa kerja di NZ enggak? Terus atau kalau nggak bisa, atau harus ambil master dulu atau ambil S1 dulu di sini? Ini bukan bidangku, jadi aku kurang tahu secara pastinya arsitek Indonesia langsung bisa nggak. Tapi aku googling, di sini sih ada namanya NZ itu ya, NZ Registered Architects Board itu ya. Rasanya nggak bisa langsung praktek gitu, harus ada penyesuaiannya. Untuk detailnya silahkan cek di website itu, bisa langsung tanya ke mereka juga. Tapi secara logika, kalau menurutku sih nggak bisa ya. Kenapa? Karena standarnya kan beda. Standar bangunannya kan beda. Di Indonesia semua pakai semen, pakai gitu-gitu. Sini enggak. Rumah pakai kayu. Jadi rasa menurutku sih nggak bisa langsung, harus ada penyesuaiannya. Nah, detailnya di sana. Dan kalau misalkan mau tanya tentang tanya tentang pendidikannya, harus mau ambil master dulu atau ambil S1-nya dulu di sini, mungkin lebih baik kalau ini bisa ditanyakan langsung sama agen pendidikan, karena mereka punya kontak sama university atau lembaga pendidikannya langsung, jadi akan dapatkan jawaban yang lebih tepat. Nah, kalau misalkan mau tahu agen pendidikan yang aku tahu, yang aku kenal sendiri, bisa DM lewat IG, nanti aku akan kasih kontak detailnya.
Jadi kalian bisa kontak sendiri dengan mereka. Jadi kalau nanti ada pertanyaan lanjutan atau pertanyaan lainnya yang mungkin terlalu lama kalau jawab melalui komen, terlalu panjang, nanti aku akan bikin part berikutnya. Oke, sampai ketemu lagi. Stay healthy, take care, bye-bye.